Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu bi nuri wajhihil karimi minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul 'arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim 'ala rasulil ma'sumi min kulli syahawat wa 'ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang keempat ini, kita belum beranjak dari bab kalam, yaitu bab yang pertama dari Manzumah Ubaidi Rabbihi. Dan saya akan membiasakan untuk memurojaah pertemuan sebelumnya jika pembahasannya ini masih dalam satu bab. Mengapa? Supaya jelas benang merahnya, karena memang pembahasan sekarang ini masih berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya. Lain halnya jika kita sudah memasuki bab baru, maka tidak diulang tidak mengapa. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu ringkasan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pekan lalu kita telah membahas tentang kalam. Dan Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, penulis Manzumah ini, menyebutkan ada 4 kriteria bahwasanya suatu lafaz itu bisa disebut sebagai kalam. Yang pertama, kalam itu adalah lafaz. Dia adalah lafaz, yakni artinya ia adalah suara yang keluar dari lisan manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalam itu haruslah ia murakkab. Artinya apa? Artinya ia tersusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian kriteria yang ketiga adalah mufid, yakni bisa dipahami sebagai kalam oleh pendengar. Dan yang keempat adalah qad wudi'a. Qad wudi'a artinya ia memiliki tujuan, bahwasanya setiap ucapannya ini ditujukan untuk memahamkan atau memberitahu kabar kepada lawan bicara, bukan sekedar ucapan orang yang sedang melantur. Nah, inilah kalam secara singkat apa yang kita pelajari pada pekan lalu. Kemudian kalam juga disebutkan bahwa ia tersusun dari 3 jenis kalimah, di mana yang pertama disebut dengan isim, kemudian yang kedua disebut dengan fi'il, dan yang ketiga adalah harf. Dan baru kita bahas apa saja ciri-ciri isim. Ya, kita telah membahas apa saja ciri isim, di mana ciri isim diberikan oleh beliau itu memiliki 4 ciri. Yu'raful ismu, yang pertama adalah bil khafdhi. Ya, bahwasanya isim itu diketahui dengan adanya khafad. Ya, di mana khafad itu adalah i'rab khas yang hanya dimiliki oleh isim. Ya, apa itu i'rab? Insyaallah kita akan bahas pekan depan. Ya, sementara sebut saja bahwa khafad itu adalah bahwasanya isim itu bisa diakhiri dengan kasrah. Contohnya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan lafaz atau kata ismi diakhiri dengan kasrah, ini menandakan bahwa dia adalah khafad. Kemudian lafaz Allah juga demikian, diakhiri dengan kasrah, Ar-Rahmani juga demikian, dan Ar-Rahimi juga seperti itu. Maka ini menandakan bahwa ismi, lafaz Allah dan lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim ini adalah isim. Kemudian ciri yang kedua adalah bitanwin, yakni ia bisa diakhiri dengan tanwin. Misalnya ya Zaidun atau Kitabun. Kita lihat, kita perhatikan bahwa Zaidun diakhiri dengan tanwin, begitu juga dengan Kitabun, ini menandakan bahwa keduanya adalah isim. Ciri yang ketiga adalah bidukhuli al, yakni ia bisa diawali dengan alif lam. Contohnya seperti al-kitabu dan al-ustadzu. Kedua kata ini
kita perhatikan bisa diawali dengan alif lam, maka tentu keduanya adalah isim. Kemudian yang keempat adalah bihurufil jar, yaitu bisa diawali dengan huruf jar, dan penulis sudah menyebutkan banyak sekali macam-macam huruf jar, sehingga antum sekalian tinggal hafalkan saja. Di antaranya yaitu min dan ila. Misalnya minal baiti ilal masjidi. Ya, al baiti kita lihat dia didahului oleh huruf min, ya, di mana min ini termasuk huruf jar. Kemudian juga al masjidi didahului oleh ila, dan ia adalah huruf jar. Maka al baiti dan al masjidi adalah isim. Nah, ini yang sudah kita lalui pembahasannya. Sekarang insya Allah kita akan menyempurnakan bab kalam dengan membahas 2 bait terakhir, sehingga nanti akan sempurna lengkap pembahasan mengenai babul kalam. Saya bacakan dulu bunyi 2 bait tersebut. Wal fi'lu bis-sini wa sawfa wa biqad fa'lam wa tat-ta'nithi maizuhu warad wal harfu yu'rafu bi an la yakbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Nah, ini 2 bait penghujung atau penutup dari babul kalam yang membahas mengenai fi'il dan huruf. Ya, apa saja ciri fi'il dan apa saja ciri huruf. Baik, kita bahas bait per bait, satu persatu, kita terjemahkan dan kita artikan, kemudian disyarah. Yang pertama, bait pertama adalah mengenai fi'il, di mana di sini susunan baitnya memang cukup rumit. Artinya kalau memang tidak terbiasa dengan bahasa syair, tentu perlu disusun ulang, ya, agar bisa dipahami dengan mudah. Di sini bunyi asalnya bait tersebut berbunyi wal fi'lu bisini wa saufa wa biqad fa'lam wa tat-ta'nithi maizuhu warad. Kita susun terlebih dahulu ke dalam bahasa nathar, yakni bahasa yang biasa digunakan dalam keseharian, sehingga antum sekalian bisa lebih mudah memahaminya. Fa'lam ini sebetulnya bisa diletakkan di mana saja, karena ini adalah tambahan saja. Ya, tambahan bisa diletakkan di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, ini hanya untuk menggenapi lafaz dari bait itu atau irama dari bait tersebut. Kita letakkan saja di depan supaya lebih mudah dipahami, ya, supaya tidak mengganggu apa isi inti daripada bait tersebut, ya, isi inti atau pesan inti yang ada pada bait tersebut, sehingga yang tambahan-tambahan kita letakkan saja di akhir atau di tengah, jangan di tengah, ya, di depan atau di akhir, supaya tidak menghalangi, ya, ibaratnya seperti itu. Fa'lam kita letakkan di depan. Wal fi'lu maizuhu warada. Ya, kita lihat wal fi'lu dulu, dia adalah mubtada, ya. Kemudian mana khabarnya? Khabarnya berupa jumlah ismiyah, yaitu maizuhu waroda. Ya, maizuhu waroda bisini wa saufa wa biqad wa ta'it ta'nis. Ya, demikian cara menyusun sebuah bait syair yang menjadi sebuah kalimat, ya, biasa, tidak kalimat dalam bentuk syair, sehingga kita susun mulai dari inti kalimat tersebut, ya. Misalnya di sana intinya dia adalah jumlah ismiyah, kita susun terlebih dahulu dari mubtada, kemudian mana khabarnya kita cari. Setelah itu yang tambahan-tambahan, ya, seperti huruf jar, apapun itu nanti diletakkan di akhir. Seperti di sini ada huruf jar, kemudian atof, ya, bisini wasaufa wa biqad wa ta'it ta'nis. Apa artinya fa'lam wal fi'lu maizuhu warada? Ya, bisini wa sawfa wa biqad wa ta'it ta'nis. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, wal fi'lu maizuhu warada, dan fi'il cirinya itu bisa nampak. Cirinya itu nampak bisini dengan sin, wa sawfa dengan sawfa, wa biqad dengan qad, wa ta'it ta'nis dan dengan ta ta'nis. Nah, ini arti setelah kita susun tentu maknanya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Baik. Dari sini, dari bait ini, kita bisa mengetahui, ya, bahwasanya
satu bait yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti ini sudah sangat cukup singkat ya dan padat. Ya, antum bisa perhatikan satu bait ini menjelaskan ciri fiil dengan lengkap. Ya, cukup lengkap karena di sini disebutkan 4 ciri fiil. Walaupun hanya satu baris, tapi isinya ini padat sekali. Ya, di mana ciri yang pertama kata beliau bahwasanya fiil ini bisa diketahui dengan adanya huruf sin. Sin ini nanti kita bahas ya. Huruf sin itu biasanya diletakkan di awal atau sebelum fiil. Begitu juga dengan saufa. Ini ciri yang kedua. Dia diletakkan sebelum fiil. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah qad. Ya, qad ini biasa juga diletakkan sebelum fiil. Dan yang keempat adalah adanya ta'ut ta'nis. Ini biasa diletakkan di akhir sebuah fiil ya. Tepatnya adalah fiil madhi. Kita lihat ringkasan dari bait ini. Ya, bahwasanya fiil yang pertama yu'raful fi'lu bisini. Dia bisa diketahui dengan adanya apa? Adanya huruf sin. Misalnya seperti sa'adhabu. Sa'adhabu. Lihat fiil adhabu ya, dia didahului oleh sin. Maka setiap kali kita menemukan ada huruf sin di depan sebuah kata, maka kata tersebut adalah fiil. Ya. Sin itu disebut dengan harful istiqbal namanya. Harful istiqbal yaitu huruf ya, dia punya makna walaupun dia cuma satu huruf, dia punya makna. Ya, yang mana maknanya ini menunjukkan waktu mendatang. Menunjukkan bahwa fiil tersebut akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sehingga setiap fiil yang terletak setelah huruf sin ini, maka sudah pasti waktunya adalah waktu mendatang. Misalnya tadi sa'adhabu, artinya saya akan pergi. Karena adhabu sendiri artinya apa? Saya pergi. Bisa sekarang, bisa nanti. Ya, bisa sekarang, bisa nanti. Kalau saya hanya mengatakan adhabu. Kalau kita tambahkan dengan huruf sin, maka waktunya lebih terbatas lagi. Yakni waktunya adalah saya pasti akan saya akan pergi. Saya akan pergi. Kemudian ciri fiil yang kedua adalah bisaufa, yakni bisa didahului oleh saufa. Tidak mungkin sebuah isim itu bisa didahului oleh saufa. Karena saufa ini ya hanya melekat, hanya bisa bertemu dengan fiil. Apa arti saufa? Artinya sama dengan sin. Yakni keduanya sama-sama harful istiqbal untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Akan tetapi yang membedakan dari keduanya adalah rentang waktunya, di mana saufa ini lebih lama atau lebih jauh kemungkinan terjadinya daripada sin. Contohnya di sini disebutkan saufa adhabu. Saufa adhabu. Artinya saya kelak akan pergi. Saya kelak akan pergi. Inilah perbedaan antara sin dan saufa. Ya, misalnya kalau kita ingin mengatakan dalam bahasa Arab, saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Maka bahasa Arabnya adalah sa'adhabu ilal madrasah. Sa'adhabu ilal madrasah. Saya akan pergi ke sekolah. Kalau kita hendak mengatakan dalam bahasa Arab, kelak saya akan pergi ke Makkah. Kelak saya akan pergi ke Makkah. Maka bahasa Arabnya adalah saufa adhabu ila Makkah. Saufa adhabu ilal Makkah. Jadi kita bisa membandingkan rentang waktu ya yang berbeda antara sin dengan saufa, di mana saufa ini lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Persamaannya apa antara sin dan saufa? Di mana keduanya sama-sama pasti diikuti oleh fiil. Ya, setelah sin dan saufa pasti fiil. Kemudian ciri yang ketiga adalah biqad. Biqad artinya fiil itu bisa didahului oleh qad. Apa makna qad? Qad itu menunjukkan waktu yang dekat. Waktu yang dekat. Bisa menunjukkan waktu yang lalu tapi dekat. Menunjukkan waktu lampau yang dekat. Artinya baru saja. Misalnya, qad dhahaba misalnya. Qad dhahaba. Artinya apa? Artinya dia baru saja pergi. Dia baru saja
pergi. Atau bisa menunjukkan waktu mendatang yang dekat. Ya, waktu mendatang yang dekat. Artinya apa? Sebentar lagi. Kalau tadi waktu lampau yang dekat, artinya baru saja, bisa juga menunjukkan waktu mendatang yang dekat, artinya sebentar lagi. Misalnya dalam lafadz iqamah qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Artinya apa? Sebentar lagi didirikan salat. Atau qad aflahal mu'minun. Artinya apa? Sebentar lagi kaum mukminin akan menang. Nah, kita lihat di sini contohnya tadi qad dhahaba. Qad dhahaba. Setelah qad ini pasti fi'il. Karena tidak mungkin isim itu didahului oleh qad. Ya. Dan secara makna juga tidak nyambung. Qad itu kan bisa berarti baru saja, misalnya baru saja Zaid tidak masuk, tidak pas maknanya. Atau sebentar lagi Zaid juga tidak masuk, tidak pas. Yang lebih cocok qad itu bertemu dengan kata kerja. Ya. Kemudian ciri yang keempat, ya ciri fiil yang keempat adalah bita'it ta'nis. Yakni ia bisa diakhiri dengan ta at-ta'nis. Apa itu ta ta'nis? Yaitu huruf ta untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah wanita. Huruf ta yang melekat pada suatu kata kerja, pada fiil, yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pelakunya, subjeknya itu adalah seorang wanita. Seorang wanita. Ya, contohnya, ya di sini contohnya zahabat. Zahabat artinya dia telah pergi. Siapa yang pergi? Tidak disebutkan namanya, akan tetapi orang Arab ini akan bisa langsung memahami bahwa yang pergi tersebut adalah seorang wanita. Ya, bagaimana mereka tahu? Karena fiilnya diakhiri dengan ta at-ta'nis namanya. Ya, kita lihat ada ta sukun di akhir kata zahaba. Ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah wanita. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan zahabat Zaidun, zahabat Zaidun, kecuali wanita tersebut memang namanya Zaid. Ya, kalau bukan wanita maka tentu saja kalimat tersebut kalimat yang salah. Karena jika fiil diakhiri dengan ta, sekali lagi sudah pasti pelakunya adalah wanita dan ia hanya bisa melekat pada fiil. Baik, bait berikutnya. Bait berikutnya adalah pembahasan mengenai huruf, ya, mengenai harful makna, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti pada pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah jenis kalimat yang ketiga, di mana Syekh Muhammad Asy-Shinqiti berkata, wal harfu yu'rafu bi alla yakbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Di sini beliau, ya kita lihat ini urutannya masih beliau masih menggunakan bahasa syair. Ya, tentu syair ini terikat dengan aturan ritme, ya, wazan, ritme, dan juga akhiran yaitu qafiyah. Tentu susunannya masih belum bisa dipahami oleh mereka yang pemula, oleh orang awam. Harus disusun dulu supaya narasinya bisa lebih dipahami. Ya, kalau kita susun, maka kurang lebih kalimatnya menjadi seperti ini. Wa yu'raful harfu bi alla yakbala dalilan lismin wala fi'lin. Kabala. Ya, artinya apa? Artinya di sini dan wa yu'raful harfu, dan huruf ini bisa diketahui, ya, diketahui apanya? Diketahui cirinya. Bi alla yakbala dalilan, dengan tidak bisanya ia menerima ciri. Dalil ini ciri. Ya, dalil ini artinya ciri. Lismin wala fi'lin. Ciri apa? Ciri isim, untuk isim dan untuk fi'il. Contohnya apa? Ka bala, ya, seperti bala. Seperti bala. Bala ini adalah huruf, ya, artinya iya. Artinya iya. Baik. Dari bait tersebut bisa kita ambil kesimpulan, ya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya huruf, ya, itu cirinya adalah ia tidak menerima ciri, ya. Tadi disebutkan wa yu'raful harfu bi alla yaqbala dalilan. Bahwasanya huruf itu bisa diketahui
dengan cara apa? Bahwasanya ia ini tidak menerima ciri. Ya, ciri huruf adalah tidak punya ciri. Nah, bagaimana bisa kok ciri tidak punya ciri? Ya, apakah huruf tidak punya ciri lain yang lebih lebih konkret gitu, lebih jelas? Sebagaimana tadi isim, misalnya cirinya adalah diakhiri dengan tanwin. Ini kan jelas, kelihatan ada wujudnya tanwin. Dan kita bisa dengan tanwin itu dengan mudah membedakan antara isim dengan yang lainnya. Atau contohnya misalnya fiil. Ya, tadi disebutkan ciri fiil itu adalah bisa didahului oleh qad. Qad jelas, nampak, ada wujudnya. Sehingga mudah kita membedakan antara fiil dengan yang lainnya. Sedangkan huruf, harf, cirinya ini ia tidak punya ciri, tidak kelihatan. Sebetulnya bisa saja kita sebutkan ciri huruf yang lain. Ya, selain ciri tidak punya ciri ini, huruf punya ciri yang lain. Misalnya huruf itu huruf itu berfungsi hanya sebagai tambahan dalam kalimat. Artinya dia tidak mungkin bisa menjadi subjek, dia tidak mungkin bisa menjadi predikat. Kan ini mudah, ya. Ini mungkin bisa lebih ada gambaran gitu bagi kita. Akan tetapi bukankah kita belum masuk ke dalam pembahasan fungsi kata dalam kalimat? Tentu ini akan sulit, ya. Kenapa? Karena kita belum masuk kepada bab tersebut. Apa yang ada sekarang itulah yang akan yang bisa disampaikan, yaitu bahwasanya ciri ciri huruf itu tidak memiliki ciri. Atau misalnya disebutkan ciri huruf itu adalah ia tidak bermakna kecuali bersama dengan kata lain. Ini juga ciri huruf. Akan tetapi ini pun sama saja tidak konkret juga. Bagaimana seorang pemula bisa mengetahui makna, ya, makna huruf, padahal yang pembahasan mengenai lafaz saja ini belum kokoh, maka belum bisa kita sampai kepada ranah makna. Ya. Baik, maka ciri yang paling sederhana, yang paling simpel, mudah untuk dipahami oleh pemula adalah kita sampaikan bahwa kedelapan ciri yang tadi disampaikan, kedelapan ciri yang tadi disampaikan yaitu 4 ciri isim dan 4 ciri fiil, ya. Bagaimana caranya ia juga bisa diterapkan pada huruf. Artinya kedelapan ciri tersebut tidak ada pada huruf. Nah, itu adalah ciri. Karena ciri itu tidak mesti ada, tidak mesti berwujud. Misal, ya, seorang bertanya, mana rumahnya si fulan? Ya, apa cirinya, apa tandanya rumah si fulan? Bahwasanya rumah si fulan ini tidak punya garasi. Nah, ini ciri. Atau rumah si fulan tidak ada pintunya. Ini ciri. Mudah. Kenapa? Karena semua rumah itu punya pintu, kecuali rumahnya si fulan. Nah, lebih mudah mana? Ya, kita sebutkan ciri yang lain atau langsung saja dengan ciri yang ada pada rumah yang lain kita terapkan pada rumah tersebut, bahwa inilah untuk membedakan yang paling simpel, ya, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, sama seperti huruf, apa cirinya huruf ain? Ya, apakah kita sebutkan bahwa ain itu meliuk-liuk cirinya? Tidak. Yang paling simpel apa? Ain itu tidak punya titik. Karena ada huruf yang sama, dia punya titik yaitu huruf ghain. Jadi tidak mesti tidak punya ciri yang konkret, itu sulit untuk dicerna. Baik. Baik, kalau kita tahu tadi yu'raful harfu bi alla yaqbala dalilan. Bahwasanya huruf itu bisa diketahui dengan cara apa? Dia tidak memiliki ciri lismin wala fi'lin. Yaitu ciri untuk isim yang 4 tadi dan ciri untuk fi'il yang 4 tadi. Maka kita bisa dengan mudah, ya, menangkap apa itu huruf. Yani huruf tidak bisa khafad, huruf tidak bisa bertanwin, huruf tidak bisa beralif lam, ya, kemudian huruf juga tidak didahului oleh huruf jar, kemudian huruf juga tidak didahului sin, saufa, dan qad, dan juga tidak bersambung dengan ta'ut ta'nis. Inilah huruf. Ya. Sehingga
Tidak perlu kita menghafalkan ciri lain, cukup dengan 8 ciri tersebut bisa kita bedakan antara ketiga jenis kalimat. Ya, dan beliau memberikan contoh huruf di sini. Contohnya apa? Bala, kabala, seperti bala. Bala ini adalah harful jawab. Harful jawab, ya, fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan, ya, negatif. Menjawab pertanyaan yang negatif. Misalnya, alaisa Muhammadun hadiran? Alaisa Muhammadun hadiran? Bukankah Muhammad hadir? Bukankah Muhammad datang? Kemudian jika memang ternyata Muhammad ini hadir, maka kita jawab bala. Ya, jawabannya apa? Bala. Artinya apa? Iya, Muhammad hadir. Nah, ini eh, dua bait yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini sekaligus menyempurnakan bab kalam sebelum kita nanti memasuki bab i'rab. Sebagai penutup, tidak salahnya kita baca ulang ya secara keseluruhan dari babul kalam sehingga runut ya, sehingga nanti tuntas dan jelas benang merahnya. Ya. Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah berkata, "Innal kalama indana faltastami' lafdzun murakkabun mufidun qad mudi aqsamuhu allati 'alaiha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na fal ismu bil khafdi wa bit tanwini aw dukhuli al yu'rafu fakhu ma qafaw wa bi hurufil jarri wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala wal kaf wal lam wa wawun watta wa mudh wa mundu wa la'alla hatta wal fi'lu bis sin wa sawfa wa biqad fa'lam wa tatta'nisi maizuhu warad wal harfu yu'rafu bi an la yakbala lismin wala fi'lin dalilan kabala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.